Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Jadi sangat enak sekali kalau kita tulis dengan pulpen ataupun dengan pena. Lebih enak lagi kalau kita menulis dengan hati yang paling dalam. Coba kita merenung. 3 jam yang lalu di Jakarta Selatan terjadi banjir ya. Banjir yang luar biasa, kita bisa saksikan di YouTube. Dan kalau di sini di Jakarta Selatan perbatasan Depok, itu cuaca dari pagi tadi itu mendung banget. Nah, ternyata terjadi banjir 3 jam yang lalu itu di daerah sekitar Prapanca, daerah Kemang, daerah Fatmawati dan seterusnya. Saudaraku sekalian, banjir itu hal yang biasa sebenarnya. Itu menjadi hal yang luar biasa apabila digoreng oleh para buzzer, para buzzer, atau orang-orang yang punya kepentingan. Ya itulah politik. Politik demokrasi memang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi kalau kita melihat yang namanya fenomena alam, ya itu dari sudut pandang masing-masing orang. Kalau kita melihat dari sudut pandang BMKG, itu mengatakan bahwa hati-hati karena cuaca ekstrim itu akan menimpa bulan terakhir ini. Ya, kalau kita lihat ini kan panas, siang-siang tuh panas banget. Sampai mencapai mungkin sekitar 39, 38, 37 ya. Itu panas banget ya. Nah, begitu ini kontrasnya, nanti sorenya itu langsung hujan. Jadi petir menyala-nyala, menyambar-nyambar kemana-mana. Nah, kalau secara saintis itu memang begitu. Itu teori ilmu yang dipelajari oleh BMKG. Nah, akan tetapi sudut pandang itu berbeda lagi ketika yang menyampaikan seorang politikus ya. Politikus akan mencari celah di mana kemungkinan yang bisa digoreng. Misalnya banjir ini akan dijadikan isu gorengan empuk oleh para oposisi, orang yang melawan sebuah kekuasaan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sudut pandang yang sebenarnya adalah apa sih sebenarnya? Sebenarnya sudut pandang itu harus kita lihat secara multidimensi. Jadi kalau kita melihat rumah itu jangan lihat dari depan atau samping saja, nggak cukup, tapi harus dari depan, belakang, samping, atas, bawah. Itulah multidimensi. Memang benar apa yang disampaikan banyak orang tentang cuaca, tentang sudut pandang kalau dari sisi agama itu lebih benar lagi. Kenapa? Karena sudut pandang agama itu tidak melihat dari satu sisi, tetapi sisi yang lainnya yang jauh ke depan dengan mata hati. Apa itu? Kemungkaran, kedoliman, kemaksiatan. Yang paling parah, coba deh kita hitung ya, di antara bulan-bulan yang ada itu yang besar kemungkinan terjadi berbagai bentuk huru hara ataupun bentuk bencana alam itu menjelang akhir tahun. Nah, kalau dari sudut pandang agama ya, ini tentu ada apa? Ternyata ada kemaksiatan. Jadi ada pemurtatan yang luar biasa yang sekarang dialami oleh umat Islam, dilakukan oleh sistem yang terstruktur, yakni dibantu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengejar kepentingan duniawi, yakni para buzzer ya, para influencer. Mereka itu memurtadkan saudaranya karena dia sendiri murtad tanpa sadar. Salah satunya adalah mengucapkan atau beramai-ramai berusaha menggunakan kata-kata toleransi, jadi selamat hari Natal. Nah, ini adalah sebuah pemurtatan besar-besaran, apalagi dilakukan oleh seorang kiai, seorang habaib, seorang ulama rezim diktator, masya Allah. Yang sejatinya menurut data yang ada, menurut Hajah Irina Handono, mantan biarawati, orang yang paling top masalah ilmu kekristenan ya, beliau mengatakan di salah satu videonya adalah bahwa gereja itu tahu bahwa umat Islam itu
mengerti bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, tetapi itu dibungkus dengan bungkus-bungkus rapi, dengan bungkus-bungkus toleransi, dengan bungkus-bungkus nasi ya. Yang sekarang ini kan mereka tahu bahwa umat Islam sekarang tergerus akidahnya dan mencintai dunia, sehingga mereka ngasih sebungkus nasi kucing ya. Nasi kucing itu nasi kecil, kalau dalam bahasa Al-Quran itu thamanan qalilan ya. Kasih aja itu kiai itu 1 miliar, udah disuruh bolak-balik. Jadi dalil itu diperkosa hanya gara-gara untuk dikasih nasi kucing ya, nasi kucing. Nah, kalau kita lihat di YouTube yang beredar banyak itu ya komentar, entah itu si siapa itu, Abu Gosok dan teman-teman yang mulai menggeliat ya, itu sebenarnya dia itu nyari duit, dia itu nggak punya duit, dia tuh nyari duitnya membuat kontroversi supaya diperhatikan, supaya oleh rezim ini dikasih duit. Nanti kalau dia nggak menguntungkan ya dibuang aja. Nah, ternyata betul kan. Jadi orang-orang seperti Abu Gosok itu kalau tidak menguntungkan akan dibuang, ngabisin duit saja. Nah, sekarang ini telah terjadi pemurtadan besar-besaran secara hakikat ya, bukan mahsusat ya. Kalau mahsusatnya itu mereka Islam, tapi hakikatnya sudah keluar dari Islam ketika mengucapkan selamat Natal. Nah, padahal orang Kristen sendiri juga nggak ngerti apa benar tanggal 25 itu kelahiran Yesus. Bahkan Hajah Irina Handono, mantan biarawati, pakarnya Kristen itu mengatakan salah, itu sebuah konspirasi. Itu coba Anda lihat, itu pakarnya Kristen Hajah Irina Handono yang sekarang menjadi pegiat dakwah Islam kafah, Islam syariat Islam ya. Jadi sebenarnya kita itu sedih ya, sedih, tapi itulah ya sudahlah. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam momen seperti ini? Kita menyampaikan dakwah terus, karena dakwah ini hakikatnya adalah menyeru ya. Perkara orang melihat atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, dari sisi agama pun dikatakan bahwa zaharul fasadu fil bahr ya, fil bari wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan ya. Itu karena ulah tangan manusia. Jadi kalau daratan ini rusaknya itu ada 2 ya. Rusak secara fisik, yakni tentang kebakaran hutan, pembakaran hutan ya, pemotongan hutan, penggundulan hutan, akibat keserakahan manusia untuk membangun perumahan tidak memperhitungkan lingkungan, AMDAL, atau misalnya proyek-proyek besar kelapa sawit, proyek-proyek besar yang dilakukan oleh para kapitalis, orang borjuis itu tanpa memperhatikan aspek lingkungan, ataupun kerusakan yang sifatnya moral ya. Jadi kalau kita lihat angka kriminalitas ya memang kita tidak semata-mata menyalahkan pelaku-pelaku kriminal ya, meskipun itu salah, tetapi kita menyalahkan ini efek domino dari sistem yang bobrok dan salah di negeri ini, yang itu dikendalikan oleh para borjuis kapitalis ya, tengis ya, yang mereka itu mengedepankan kepentingan mereka dan kelompok mereka yang sok nasionalis, sok Pancasilais. Jadi cara melihatnya itu nanti kalau siapa yang berteriak teroris, maka itulah teroris sesungguhnya. Siapa yang berteriak maling, maka dia adalah maling sesungguhnya. Siapa yang berteriak Pancasilais, itulah koruptor itu koruptor itu yang paling berteriak Pancasilais. Bukan berarti dia Pancasilais, bukan, karena faktanya orang yang mengatakan Pancasilais itu adalah koruptor negara. Itu lihat-lihat saja ya. Jadi ini sebenarnya pada momen seperti ini semua gamblang, semua jelas. Cuman rakyat itu kan takut untuk menyampaikan sesuatu. Walhasil apa yang harus dilakukan? Ya, kita menyampaikan dakwah saja. Di mana kedoliman merajalela, di mana keadilan tidak ada adilnya. Orang yang mencuri kakao sebiji dihukum sekian bulan, bahkan sekian tahun. Orang yang mencuri harta negara bermiliar-miliar malah cuman bebas berkeliaran kemana-mana,
dengan alasan dia aset negara. Waduh, pokoknya singkat kata, apa yang menimpa umat Islam sekarang ini, ketidakadilan, kedzaliman, keserakahan, manipulasi, ya, itu sudah dinas atau sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, maupun Imam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, ya, Ad-Daruqutni, ya, An-Nasai, dan Kutubus Sittah atau tis'ah lainnya, ya, kitab-kitab hadis. Coba dibuka bab tentang akhir zaman, ya, fitnah akhir zaman, di mana pada saat itu akan dijelaskan contoh yang paling gampang, ya, tanda-tanda kiamat ketika masjid dibangun megah-megah. Ya, sekarang kita lihat masjid dibangun megah, tapi isinya itu dikontrol oleh pemerintah atau penguasa zalim. Nah, yang kedua adalah ketika sistem ribawi ekonominya itu terkoneksi. Jadi kalau kita lihat sistem sekarang ini ribawi semua, nggak berkah semua. Jadi mulai perbankan terkoneksi dengan Bank Indonesia, BI terkoneksi dengan World Bank itu miliknya siapa? Zionis, pakai ribawi. Kemudian saintis, ya, semua tersentral kepada WHO, ya. Jadi World Health Organization. Jadi saintis, dokter-dokter yang seharusnya itu netral menyampaikan kebenaran, sekarang dibungkam oleh penguasa. Yang paling kecil adalah di tingkat, ya, nasional, ya. Semua harus tunduk pada kepentingan penguasa, dan penguasa ini tunduk pada kepentingan WHO. Dan kita tahu WHO itu apa? WHO itu terorisnya teroris, ya, menggunakan senjata, dan sekarang senjata biologis. Yang anehnya, para dokter yang harusnya pinter itu ternyata keblinger, ya, keblinger. Kenapa? Mereka sudah tidak loyal kepada kebenaran, tapi mereka loyalnya kepada penguasa. Artinya faham ilmu yang harusnya dijunjung tinggi, kebenaran mutlak yang harus dijunjung tinggi, ternyata tidak bisa dijunjung tinggi karena kepentingan jabatan, duit, dan duniawi. Jadi Masya Allah, saya juga sedih sih, orang yang ibadahnya baik, ilmunya baik, saintis lagi, ternyata dia loyal kepada WHO. Informasi yang diperoleh, data-data yang diperoleh dari WHO, apa gunanya kalau begitu ilmunya? Jadi WHO ini, mereka itu pintar di bidang saintis tapi tidak pintar di bidang politik. Ya, kalau kita mikir politik itu dalam kitab, ya, Suratul Bahdihah itu dikatakan orang yang memiliki kecerdasan berpikir itu adalah orang yang memahami fakta kemudian dikaitkan dengan pemahaman syariat. Contoh kalau kita melihat produk yang datangnya dari luar negeri, yang datang dari kafir, orang-orang kafir, orang-orang kayak dari Amerika, dari Cina, dari Eropa, kalau tidak bisa dipastikan kebenaran kehalalannya, itu haram. Tapi orang sekarang tidak peduli, padahal dia sholat, ibadah, puasa, bergelar habaib, ini nggak peduli lagi. Kiai, coba deh, apa nggak ngeri? Dan mereka mencari dalil untuk mendukung kedzaliman. Saya sedih sih sebenarnya. Banyak sekarang orang-orang yang menurut pandangan masyarakat awam itu orang top, ya, kiai haji, bahkan buya, dokter, dokter itu nggak main-main, ya. Dokter di bidang hadis, dokter di bidang tafsir Al-Quran, dokter ini. Tapi mendukung rezim penguasa diktator yang punya kepentingan. Ya inilah, mungkin dia tidak tahu ilmu politik Islam. Ya, yang jelas begitu memang. Itu apakah dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Dokter-dokter dari Arab Saudi itu mendukung penguasa Arab Saudi yang notabene dolim tadi, tidak Islami, ya. Coba kebijakannya penguasa, dan ini terjadi seluruh dunia. Apa yang menimpa Indonesia juga sama seluruh dunia. Jadi penguasa yang baik di Arab Saudi dihabisi oleh penguasa jahat di sana, termasuk di Mesir, termasuk di Suriah, termasuk di Yaman, dan seterusnya. Jadi ini adalah akhir zaman, di mana Rasul pernah menyampaikan bahkan ada suatu masa di mana kalian membenci mereka. Jadi mereka itu orang-orang yang anti Islam tadi, ya. Padahal mereka dari kita. Jadi dari kita itu maksudnya seperti orang Islam maksudnya. Tapi pola pikirnya, pola hidupnya itu seperti orang kafir. Orang kafir itu adalah orang-orang yang suka dunia, hubud dunia tadi itu. Coba lihat orang kafir.
suka pesta, suka dugem, suka makan tuh nggak cukup satu. Makan tuh kalau bisa semua dimakan, batu dimakan, aspal dimakan, listrik dimakan, BPJS dimakan, ya. Nggak cukup nasi, tapi batu bara, minyak bumi dimakan, ya. Kemudian permata dimakan, semua dimakan, bangkai dimakan. Itulah orang kafir, coba. Makanya orang kafir itu ditaruh di neraka yang dalam, ya. Yang lebih dalam lagi siapa? Orang munafik. Karena orang munafik itu orang Islam, orang beriman, tetapi gaya hidupnya, pola pikirnya seperti pola pikir orang kafir. Coba bayangkan. Ya, ini kiai-kiai banyak sekarang ini. Naudzubillah cuma naudzubillah. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Paling tidak kita berdakwah sih. Saya tidak peduli apakah orang mau dengar atau tidak, bukan urusan saya. Ini sebagai bukti dalam surat Yasin dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ay fi yaumil qiyamah nakhtimu ala afwahihim, ya. Besok di yaumul qiyamah itu akan ditutup seluruh mulut-mulut manusia, dan yang berbicara kepada kami, kata Allah, adalah anggota badan. Nah, mulut ditutup, tangan bicara, mata bicara, rambut bicara, anggota seluruh badan bicara, bima kanu yaksibun, sebagai saksi terhadap apa yang dia lakukan. Paling tidak tangan kita, kaki kita, mata kita, rambut kita menjadi saksi bahwa kita melawan kedoliman. Jangan diam, sebab kalau diam itu nanti catatan besok di yaumul qiyamah itu adalah kita ikut zalim, karena diamnya terhadap kedoliman itu adalah zalim. Dan apa yang kita lakukan seperti ini, mengoreksi penguasa, menasihati penguasa, ya, meluruskan umat yang salah, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada penguasa, bukan kebencian. Kalau benci, saya nggak ngapain benci sama pemimpin. Urusan lu, urusan gua. Urusan saya ngurusin diri saya sendiri. Urusan kamu, nanti kamu akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinanmu, ya. Jangankan presiden toh, rumah tangga aja berat sekali pertanyaannya, apalagi presiden. Rumah tangga kalau punya anak 4, pertanggungnya jauh lebih berat daripada anak 1. Apalagi istrinya 4. Anak 4, istri 4, lebih berat daripada anak 1, istri 1, ya. Nah, coba kalau seorang presiden yang dipimpin itu 300 juta, apa nggak berat ini? Ini loh bentuk sayang saya kepada pemimpin tuh ini, bukan saya benci. Ngapain benci pada presiden? Loh, nggak ada urusannya saya dengan presiden. Saya itu cinta, dan ini lebih saya cintai adalah Rasulullah. Nabi bersabda, tolonglah orang yang terdolimi dan orang yang mendolimi, ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang terdolimi itu harus kita tolong, tapi kalau orang mendolimi kok ditolong itu gimana ya Rasulullah? Maka Rasul menyampaikan, kalau orang yang terdolimi itu kita harus menolong karena dia didolimi, ya. Tapi kalau orang yang mendolimi, caranya harus kita menasihati, mengingatkan. Jadi ini bentuk peringatan saya ke penguasa yang sekarang ini ada. Dan saya tidak ngomong di sini saja, saya sudah ingatkan pemerintah jangan menaikkan listrik, BBM, BPJS dan seterusnya. Itu saya ceramah di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, dan di Bundaran HI, dan kemudian di Kedubes AS. Saya ingatkan bahwa jangan terlalu dekat dengan Amerika. Amerika itu jahatnya minta ampun. Amerika itu globokop setan, globokop Amerika. Itu sekitar 7 tahun yang lalu saya ceramah di depan Kedubes AS yang mau dibangun, dan saya sampaikan dengan bahasa Inggris, ya. Ini bentuk kepedulian saya ke umat, cinta saya pada penguasa, dan cinta saya pada negeri ini, ya. Jadi ini bukan kebencian tetapi kecintaan. Karena semua tahu pelaku politikus itu mereka adalah pengkhianat bangsa, ya. Mereka yang sok nasionalis adalah pengkhianat bangsa. Kenapa? Mereka itu menggunakan duit, menggunakan kemampuannya untuk menipu rakyat dan memperkaya golongan. Siapa partai yang paling besar korupsinya di antara partai-partai yang ada? Pasti kita bisa menuduh langsung, bukan aja menuduh, langsung kita akan tahu. Dan ternyata segala bentuk peristiwa yang gaduhnya abu gosok, gaduhnya terorisme, gaduhnya sandal jepit, nasi goreng itu menutupi tikus-tikus yang berakal bulus yang ngorupsi harta negara ini.
mereka ketahuan, akhirnya ditutupilah dengan isu nasi goreng, sandal jepit, ya. Dan Abu Gosok itu krocok-krocok, Abu Gosok itu krocok saja, krocok itu tengik gitu loh, kelas tengik, kelas teri gitu. Ya, dia itu nyari duit karena dimanfaatkan, ya kalau dapat duit ya dia ngoceh, kalau nggak dapat duit ngoceh lagi, nanti suatu saat kena getahnya dia. Ya, namanya manusia ya. Ya saya buka satu terakhir ya, bahwa setan itu tidak pernah setia. Setan sama setan saling menjatuhkan ya. Jadi saya tertawa saja kalau sekarang para penjilat. Jadi saya kasihan sama penguasa sebenarnya. Penguasa ini kan dikelilingi oportunis setan-setan tuh. Jadi dia itu dikelilingi para oportunis, penjilat ya, pengadu domba itu mengelilingi para penguasa ini. Dan itu setan, minal jinnati wanas, yuwas fisu durinas minal jinnati wanas. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang selalu menggoda diri kita, yakni terus menerus dengan omongan-omongan yang menggiurkan, omongan-omongan yang menipu, omongan-omongan yang gak jelas dari kalangan jin dan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.